Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kembali lagi di channel Ade Junior. Saya akan membuat skema tentang strum ikan yang memakai platina, karena teman-teman sering komentar di video-video sebelumnya supaya membuatkan skemanya. Alhamdulillah waktu ini saya ada luang untuk membuat skema strum ikan. Bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe. Bagi kalian yang baru mampir, silahkan, karena subscribe itu gratis dan supaya channel ini tambah berkembang maju. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini pendahuluan. Ini bahan dasar adalah besi keren untuk arus induksi strum yang dihasilkan oleh lilitan. Ini sekunder dan ini adalah primer. Saya membuatnya sederhana aja. Semoga kalian menyimaknya. Ini sekunder gulungan yang terakhir dan yang ini adalah gulungan yang pertama yang dibuatnya 3 sub. Ini yang sekunder, ini adalah yang primer. Maaf, salah. Primer, sekunder. Dan ini yang pertama lilitan, pertama keluar lilitan dari besi keren ini kita untuk ke aki min. Aki min antara sekunder dan primer, yang ujungnya ini kita gabungkan. Kita gabungkan sordel. Kita gabungkan. Ini pembuatan kondensor. Ini kabel dasar dan ini kabel yang keluar. Yang kabel dasar kita gabungkan kondensor ini ke gulungan yang di sini. Gulungan antara pengaduan sekunder dan primer. Kita gabungkan dan disolder. Ini kondensor maksimalnya pakai 10, minimal 10, maksimalnya sampai 16 sampai 18 itu bagus, lebih bagus. Tambah banyak tambah bagus pakai kondensor. Saya akan menjelaskan tentang kondensor, kegunaannya. Ini platina.
kabel ini kan ibaratnya yang dasarnya kita gabungkan ke platina yang dudukan di bawah di baut di sini. Ibaratnya ini yang kakinya. Dan yang aki plus kita ini adalah untuk membuat saklar. Dan ini kondensor. Kan di plati kalau dari buatan toko ini ada kabelnya satu. Ini kabelnya. Kita gabungkan dari kondensor ke kabel platina yang kalau dari toko emang ini ada kabelnya cuman satu, ini kabelnya satu. Kalau yang ini nggak ada kabel di kakinya, ini kita buat aja sendiri dan kita gabungkan ke kondensor yang bawahnya, karena kondensor itu sebenarnya nggak ada min plusnya. Mau ininya ke sini, mau yang ininya ke sini, nggak apa-apa, bisa, boleh, seperti kapasitor. Yang ini ke sini ke kakinya, terus kita baut. Terus kabel yang aslinya yang bawaan dari pabriknya ini kita gabungkan ke satunya lagi kondensor. Dan kita beri kabel yang rada panjang ini untuk membuat saklar stick. Dan yang ini adalah gulungan sekunder yang terakhir. Gulungan sekunder yang terakhir ini khusus ini untuk stick yang kiri atau jaring. Ini stick jaring dari gulungan sekunder yang terakhir. Ini stick yang kanan yang ada saklarnya. Ini kita kan ada kabelnya dua, yang dari gabungan kondensor dan plati, dan satunya lagi dari aki yang plusnya. Kita bikinkan di sini saklar untuk memicu kontak. Ini hanya contoh aja, moga dimengerti sama teman-temannya. Ini pembuatan saklar. Dan saya kasih tahu sama teman-teman, saklar ini jangan membeli dari toko apa seperti saklar listrik. Itu nggak boleh saya sarankan, karena saklar itu nggak otomatis bisa kembali lagi kalau dilepas. Kalau saklar ini kita buat manual aja, akal-akalan, supaya kontakan ini setiap kita dipijit ininya nempel ke sini, dan setiap kita lepas ini otomatis akan mengapung lagi dan renggang. Ini fungsinya kita menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam di air. Kalau kita misalkan ada bahaya kita jatuh gimana, ini kalau pakai saklar buatan pabrik ini otomatis ini masih nyambung, nggak lepas, otomatis setrum mengalir dan bisa kita kesetrum. Kalau ini dilepas secara otomatis, begitu kita ada bahaya, misalkan kita tersandung apa gimana, kita jatuh, ini kita lepas pasti otomatis dia berhenti karena dia langsung ngebuka.
kalau ditekan dia nempel, kalau dilepas ini berarti kembali lagi dia terbuka. Makanya gunanya kita membuat setrum ikan ini secara manual aja, stick yang kanannya ini buat saklarnya. Moga dimengerti sama teman-teman semua. Oke, ini adalah sambungan-sambungannya. Yang ini sekunder, gulungan sekunder ini maksimal minimal 10 lah, 10 lapis yang ukuran kabelnya 0,5, 0,4 bisa, 0,5 bisa. Kalau gulungan yang primer ini diusahakan supaya yang gede kawat kabelnya, yang maksimalnya itu 1,5 mili, yang maksimal 2 mili, minimal 1,5 mili. Karena saya kasih tahu sama teman-teman ya, kalau semakin kawat gulungan primer yang lebih gede, dia akan mengeluarkan arus induksi sangat kuat, dan keluar setrum ini walaupun kelihatan misalkan kecil percikan apinya, tapi di air dalam dia nggak bakalan berubah suara dan nggak bakalan mengurangi arus setrum keluarnya. Yang penting ini maksimal kabel primernya yang gede, dan usahakan pakainya 3 lapis kabel primer ini gulungannya. Dan saya kasih tahu lagi, ini harusnya ini pakainya 12 cm, supaya ya saya mungkin kurang menghitung karena banyak teman-teman yang menanyakan berapa ratus lilitan. Saya memang kurang menghitung karena saya menggunakannya cuma jarak aja. Rumusnya saya cuma menggunakan jarak dan tidak menghitung lilitan berapa ratus dan berapa ribunya gitu. Ini besi krennya kalau bisa kita bikinnya 2 cm persegi, 2 cm persegi, dan gulungan panjangnya ini kita bikinnya besinya ini 12 cm, bersih gulungannya ini nanti 10 cm karena pasti ada tonjolan di sini buat penahan apa gimana. Ini kita akan sisakan 1 cm 1 cm, jadi bagusnya itu 10 cm. Dalam jangka ukuran 10 cm ini, gulungan yang 0,5 ini akan semakin panjang dia. Makanya ada yang bertanya juga, yang pakai 0,8 sekunder ini bisa enggak mas? Emang bisa, tapi emang juga bagus. Semakin gede ini pasti semakin panjang, semakin pendek kabelnya. Kalau misalkan kita yang memakai kecil kabel sekunder, itu misalkan setengah kilo aja udah berapa puluh meter panjangnya. Karena sekunder ini fungsinya dia mau lilitan yang panjang. Semakin panjang dia semakin arus listriknya semakin kuat. Ditambah dipakai yang besi, yang kabel primernya ini yang gede, menghasilkan induksi arus magnetnya ini semakin gede gitu. Makanya usahakanlah kabel primernya ini pakai yang 1,5 atau 2 mili supaya kita tidak kecewa membuat setrum ikannya, karena capek-capek kita membuat, segala kita pakai duit dibeli, akhirnya hasilnya kurang maksimal, itu kan bisa kecewa. Dan kondensor ini kalau yang mungkin teman-teman belum ada yang tahu misalkan merek kondensor yang bagus itu adalah merek Denso. Usahakan merek Denso, dia maksimal dan bagus kapasitasnya. Dan oh ya, saya akan menjelaskan tentang
cara kerjanya kondensor di sini. Kalau gulungan kita ini minimal maksimal 3 sap yang primer, 10 sap yang sekunder, ini sangat kuat sekali setrumnya, sangat kuat sekali. Kalau kurang kondensor dari sini, api yang keluar dari magnet yang ditimbulkan magnet ini akan besar, dia apinya menyalanya sangat kuat. Otomatis platina ini akan aus, terbakar, dan cepat panas sekali. Mungkin teman-teman kalau megang platina ini mungkin nggak bakalan ada yang kuat karena saking panasnya gitu. Makanya kalau percikan api di sini besar, tambahlah kondensornya. Berarti dia tidak maksimal dengan arus yang dihasilkan oleh ini menahan api dari gulungan ini ke kondensor. Kiranya mungkin dimengerti tentang kondensor ini. Kan saya banyak yang bertanya sama saya, kenapa Mas platinya saya ini cepat habis dan panas. Dan ada juga yang di komentar ini ngomong gulungannya punya saya ini panas kalau dipegang, kalau dipakai gitu. Saya akan menjelaskan, kalau gulungan spoolnya ini panas, berarti ada dua macam. Dari sini kondensor menghasilkan api di sini besar, dia akan kembali lagi muter ke sini masuk dan tidak ditahan oleh ini, berarti dia otomatis menimbulkan panas di sini induksinya. Dan yang kedua ini menimbulkan panas di gulungan ini spool dari lilitan primer itu nggak rapi dan sekunder. Di sini lilitannya ini ada yang celah. Celah-celah itulah yang bisa menimbulkan panas di spoolnya. Moga dimengerti sama teman-teman. Kalau teman-teman belum paham juga tentang skema ini, saya sarankan silahkan kita sharing aja. Ini versi saya, mungkin banyak juga yang lebih pengalaman dari saya, yang master-master yang membuat strum ikan ini. Moga kita saling sharing dan berbagi ilmu, karena berbagi itu adalah indah. Moga ke semua teman-teman yang belum dimengerti, silahkan komen aja, nggak usah ragu, nggak usah sungkan. Saya akan kalau mampu, kalau ada waktu, saya akan membalasnya. Semampu saya akan menerangkan tentang yang ditanyakan oleh teman-teman. Mungkin segitu aja dari saya atas video tutorial tentang skema strum. Moga sama kalian, kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.